Pemirsa, sejumlah warga di wilayah Raden Saleh Cikini, Jakarta yang tergabung dalam kelompok Tani Sehati memanfaatkan lahan di bantaran kali untuk bercocok tanam. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Arianto Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto. Ardi, seperti apakah kegiatan kelompok Tani Sehati itu, Ardi? Ya, Elisa, sebenarnya kelompok Tani Sehati ini dibuat hanya karena berdasar iseng saja, tapi dari keisengan ini ternyata bisa berkembang dengan sangat hebat. Awalnya hanya satu kelompok saja yang membuat, ataupun satu orang saja yang membuat lahan pertanian di dekat bantaran Sungai Ciliwung ini. Akan tetapi kemudian berkembang, Elisa, dan akhirnya mampu merekrut anggota-anggota baru. Hingga saat ini banyak anggota-anggota yang telah memiliki lahan pertanian minimal 15 meter. Dan untuk ketuanya sendiri saja saat ini memiliki lahan sebesar 50 meter. Tentu dengan adanya pemberdayaan dari lahan di bantaran Sungai Ciliwung ini, lahan Sungai Ciliwung yang awalnya sempat tidak terlalu dimanfaatkan ini saat ini sudah dimanfaatkan dengan sangat baik dan tidak kumuh lagi, Elisa, sehingga berguna bagi masyarakat sekitarnya. Elisa, Hasan. Ya, Ardi, Anda mengatakan bahwa sekarang sudah dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini kan akan ditanamkan beberapa tanaman. Lalu jenis tanaman apa sajakah yang akan mereka tanam di sana, Ardi? Ya, Elisa, untuk menjawab pertanyaan ini saya sudah bersama dengan Ketua dari kelompok Tani Sehati ini dengan Pak Agus dan juga Ibu Yani. Pak Agus dan Ibu Yani, terima kasih sudah memberikan waktunya. Pak, saya ingin bertanya nih Pak soal lahan dari maksud kami perkebunan Tani Sehati ini. Apa saja sih Pak yang ditanam di sini Pak? Di sini ya saya bermacam-macam aneka ragam pertanian Poktan Sehati. Dan ini saya juga berkat dari dukungan dari P2KP dari Poktan Sehati. Ini macam-macam jenis tanaman, kurang lebih ada 50 jenis macam tanaman. Dan banyak juga jenis sayur mayur ya berupa seperti kayak bakal konsumsi sehari-hari. Ya seperti kayak bayam, selada, kangkung, seledri, itu semua yang saya cocok tanam untuk setiap bulan yang harus saya panen. Nah, untuk itu ya jadi saya memperkembangkan ini ya niat saya sih untuk seperti kayak penghijauan lah, bukan untuk angan-angan yang bakal bagaimana gitu. Cuman karena saya emang sama istri hobi, ya berkat kehobian inilah saya akhirnya seperti memanfaatkan bantaran kali ini yang tadinya kurang baik, kurang bagus. Jadi saya tata sebikin pertanian inilah yang akhir jadinya seperti kayak percontohan inilah saya buatlah untuk ke sananya gitu, seperti warga untuk mendukung bikin di bantaran kali ini supaya hijau gitu. Yang tadinya tempat sampah, yang tadinya kotor kumuh ya saya akan seperti ini jadinya gitu. Ibu Yani, kalau saya boleh bertanya Bu, ternyata di sini tidak hanya perkebunan. Tadi saya sempat mengintip juga ada kolam ikan juga kecil-kecil nih Bu. Nah ini sebenarnya apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan Bu. Memang tadinya saya hanya fokus ke perkebunan saja, tapi ternyata pemerintah menyarankan untuk kita pakai pertimminaponik. Jadi kita sambil kita coba-coba untuk peternakan ikan, perairannya untuk menyuburkan tanaman gitu. Kalau boleh tahu Bu, jenis-jenis ikan apa saja sih Bu yang ada di sini? Ikan itu kita nila, satu, kedua ikan lele, dan ketiga patin, ikan patin. Ada alasan tersendiri nggak sih Bu, kenapa memilih ikan-ikan tersebut? Karena mereka itu mudah diternak ya, nggak ini dah, kalau kita bilang jarang mati ya, bandel ikannya. Ya. Pak Agus, saya mau bertanya juga nih Pak, kan ini kan saya lihat nih lahannya cukup besar ya Pak, sampai 50 meter Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini hasil pertanian ini nantinya disalurkan kemana sih Pak? Ya, untuk sementara ini saya belum bisa disalurkan karena saya juga belum ngerti tentang kesalurkan. Jadi hanya saya konsumsi untuk anggota, untuk keluarga masing-masing pada anggota lah. Ya termasuk kayak saya, dan kalau lagi kebanyakan pun saya akan bagi-bagi kepada warga yang mana membutuhkan gitu. Dan kadang-kadang kalau lagi panen raya itu ya untuk mereka-mereka yang mengunjungi gitu. Mereka mengunjungi datang dengan membawa ini ya saya nggak bisa kasih monima harga berapa, nggak bisa, itu saya belum pikirkan ke situ. Wah ternyata ini tidak cuman
memberikan suatu usaha bertani, selain menghijaukan ternyata juga ikut menyumbang juga kepada warga sekitar supaya mendapatkan makanan yang sehat juga. Dan demikianlah laporan dari saya, Elisa Hasan. Kita kembali bersama Elisa Hasan di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Ardi. Pemirsa, reporter Arianto Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari wilayah Raden Saleh Cikini, Jakarta Pusat.